Intinya kan kalau mungkin banyak orang itu bilang hoki itu dari Tuhan, bro. Kalau orang tua kita ya bilangnya, kamu kerja gimana pun kalau nggak hoki nggak bisa gitu ya. Nah di seminar itu saya belajar kalau hoki itu bisa kita bentuk, bro. Dari kita sendiri. Jadi dari kita misalnya punya masalah dengan orang, kita berdamai dengan orang tua, berdamai. Nah itu yang saya lakukan tiba-tiba, bro. Banyak peluang datang, bro. Salah satunya saya ketemu Pak Yudi Dharma itu di MLM, ceritanya gitu. Jadi saya downline-nya beliau. Oke. Ceritanya gitu. Halo Project Family, kita masuk lagi dalam channel Dapat Rumah Pertama. Kali ini kita akan kedatangan tamu, bukan tamu sih, teman, agent properti, pebisnis yang handal. Namanya cukup keren, pasti gampang diingat. Namanya Bro Adi Micin. Terima kasih, bro. Ini micin buku masak bukan, Bro? Boleh diartikan itu biar sedep, bro. Jadi kalau ketemu Bro pasti sedep ya? Iya dong. Nah. Ganteng gini sedep ya kan. Aku panggil Bro Adi ya. Boleh, Bro Adi boleh. kita kenal udah cukup lama. Dan Bro Adi ini malang melintang di dunia agent properti, termasuk agent properti yang punya pasar-pasar luas di Surabaya Timur ya. Ya lumayan lah, selatan ada. Melintang sebenarnya, timur, selatan, barat, Barat, ya. lebih banyak barat selatan, bro. Barat selatan Kalau ya? penjualannya lebih banyak Tapi barat kantor selatan. malah di timur ya, Bro Kantor ya? malah di timur. Kantor malah di timur Malah ya? di timur, betul. Lalu juga punya kerjaan lain juga sebagai konsultan juga. Iya, Di betul. properti juga. Betul. Ini konsisten banget di properti ya. Iya, sebenarnya baru kurang lebih 5 tahun ya, bro. Itu pun karena ketemu mentor saya, Yudi Dharma itu namanya. Oh, yang di Pernah podcast. kesini kan? Pernah. Pernah kesini kan? Itu gara ketemu dia. Gitu. Maksudnya baru aja deh kesini. Betul. Jadi istilahnya kadang ada orang yang memang mulainya dari nol. Kalau saya ini merasa saya dapat berkat, bro. Kata-kata bocorannya Bro ini mulainya dari angka 10 sudah ya? Enggak sih sebenarnya ya. Ya mungkin setiap orang kan mulainya beda-beda. Kalau saya memang mulainya dari cukup berada ya biasa lah. Enggak. Kalau suruh milih Bro. Bukan sultan loh, bro. Bukan sultan loh. Oh, oke. Nanti saya kena cukup. afiliator. Tapi cukup, punya banyak privilege. Cukup biasa. Oke, biasa. apa privilege yang Bro dapat? Privilege yang saya dapat ya dari kecil saya punya orang tua punya usaha yang bagus menurut saya. Terus tiba-tiba suatu hari setelah nikah saya malah kepinginnya fight sendiri, bro, usaha sendiri, bro. Kalau orang mungkin kan ini ya setelah nikah wah aman aja. Kalau saya nggak, malah saya kepinginnya ini fight sendiri. Padahal sebenarnya Bro nggak harus. Nggak harus melakukan itu bisa sebenarnya, benar. Berarti orang tua ada usaha ya? Orang tua ada usaha di Kota Tulungagung. Waduh, Tulungagung tuh kayak kaya Bro. Gitu aja. Udah tahu apa maksudnya? Ya biasa-biasa lah, masih Oke. biasa nggak yang Berarti gimana. sultannya Tulungagung? Bukan. Oh, bukan. Oke. Masih banyak yang lebih sultan, bro. Yang saya tawarin seperti gitu ceritanya. Salah satu privilege yang Bro dapetin, network dapat nggak sih kira-kira? Kalau punya orang tua yang cukup berkecukupan? Ada tapi juga nggak yang gimana sih, nggak terlalu gimana ya, biasa aja. Tapi kalau suruh milih kan jauh lebih enak kan Bro, dari orang yang lebih berada, nggak mulai dari nol seperti Bro Yudi kan? Saya percaya bahwa semuanya nggak ada bedanya sih, tergantung kita juga usahanya sih sebenarnya. Jadi menurut saya bisa jadi inspirasi juga buat semua orang, karena kan nggak semua orang startnya sama. Kayak kemarin yang kena tangkap privilege itu katanya privilege-nya miskin kan gitu kan. Ada yang privilege kaya. Menurut saya itu semuanya bisa jadi inspirasi juga, dan kalau kita percaya sesuatu, kita jalani, pasti suatu hari akan menghasilkan. Ya, menurut saya itu. Tapi nggak banyak juga loh, banyak juga orang yang mulai berkecukupan, dia punya banyak privilege yang dia nggak sadari, tapi justru malah itu melemahkan dia. Membuat dia terlena. Yes, mungkin karena udah terbiasa enak gitu ya. Contoh-contoh, Bro sendiri kan berkecukupan. Bro mulai kerja, cari uang sendiri mulai kapan Bro? Lebih tepatnya tahun 2013, jadi saya kan nikah 2011, bro. Oke. Suatu hari 2013 tuh saya tiba-tiba pikiran, kok gini-gini terus hidup ya? Maksudnya ya nyaman, tapi aktivitasnya gitu-gitu terus ya. Dari pagi bantu di usaha, kan mama saya ada usaha restoran nih. Jadi buka tutup, istirahat, buka tutup, gitu-gitu terus gitu kan. Namanya juga tahu, bisnis keluarga juga tahu kan struggle-nya gimana, lalu mungkin beda pendapatnya gimana. Nah itu yang tiba-tiba suatu hari ingat banget, H-1 sebelum Imlek. Jadi H-1 sebelum Imlek tiba-tiba kepikiran besok mau Surabaya. Besok saya berangkat Surabaya, bro. Saya pindah Surabaya besok. Beneran ini. Serius? Beneran. Pagi itu pamit, pagi itu berangkat. Bawa semua baju. Apa yang memicu kamu? Ajak istri dan ini. Yang memicu apa? Ya karena saya merasa kok gini ya. Cuma maksudnya
ya kerja cuma nyaman-nyaman aja. Sebentar, gitu. itu rencana jauh-jauh hari. Enggak. Jadi Dalam satu tiba-tiba. hari, beneran. Ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi, bukan karena podcast ini tuh beneran. Jadi malam ini kepikiran diskusi sama istri, ya memang mungkin 1-2 hari lah mungkin ya. Diskusi sama teman, waktu itu kan ada teman yang memang cukup deket. Lalu saya diajak, udah bantuin saya kerjaan aja gitu. Kerja IO bro waktu itu pertama kali. Besoknya berangkat Surabaya, langsung besoknya berangkat Surabaya. Ini beneran. Spontan langsung ya. Mungkin nggak saya ceritakan di podcast manapun, saya nggak ngerti ya. Lupa kan. Rasanya belum pernah banyak cerita lah. Cuman ini beneran. Wah, ini tipikal orang yang langsung action ya. Jadi Iya, ada benar. ide langsung cikat ya. Waktu itu ada duit sekitar berapa ya? 70 juta mungkin ya. Oke. Itu pun masuk ke bisnis semua bro. Itu kan bisnis itu persis segitu gitu. Bentar, bisnis apa bro waktu itu? Waktu itu bisnis IO, join teman. Oh, ini Jadi join saya masuk teman ke bikin IO, oke. dia punya IO, saya masuk saham ke sana. Nilai hitungannya tuh persis bro. Oke. Persis dengan uang yang di tabungan. Bayangkan gimana coba? Oke, jadi kamu pindah ke Surabaya. Tinggalnya di mana? Orang tua ada rumah memang. Salah satu privilege. Ini Orang tua enak ada banget rumah. privilege-nya ya, bro, Salah ya. satunya Gitu. itu. Tapi belum tentu itu sesuatu yang memang itu nilai tambah. Betul. Kita punya Tapi kalau orang nggak tua bisa bayar PBB rumah, nggak bisa bayar listrik kan sama aja bro. Iya, Saya iya. juga bilang ke teman-teman, privilege nggak privilege sebenarnya tergantung kita. Ya. Kalaupun kita sudah dimodalin rumah misal katakanlah, tapi tidak bisa menghidupi rumahnya juga sama aja. Bro punya mobil nggak bisa isi bensinnya juga percuma. Ya. Menurut saya itu sih. Oke, terus lanjut bro pindah Surabaya. Pindah Surabaya langsung. Itu sekitar kurang lebih 2 tahun ya, bantuin teman. Kan saya juga nge-MC waktu itu kan. Jadi bener-bener pure terjun nge-MC di tahun 2013 tuh. Sebenarnya dari 2008 sudah nge-MC. Oke. Cuman kan ya biasa-biasa bro. Oke. Biasa-biasa nggak yang terus akhirnya 2013 tuh bener-bener memutuskan untuk MC dan bantuin teman di IO itu waktu itu. Saya jadi salah Masih satu nyambung ownernya. nih bisnisnya kan ya? Nyambung. Jadi Masih nyambung. gajian setiap bulan gajian sebagai project manager, dapat komisi, handle wedding itu kayak begitu bro ceritanya. Selama kurang lebih 2 tahun lah. Jadi 2015 teman saya itu partner saya tiba-tiba dinner ketemu, dia bilang, "Bro, kayaknya kita udah nggak cocok, Bro." Kenapa? Ya nggak tahu bro, saya nggak tahu alasannya. Ini beneran, saya Nggak saya nggak tahu cocok. alasannya. Sama Karena mungkin partner, pisah nih? Pisah. Jadi Aduh. timnya udah terbentuk, mungkin ya dia ada beberapa tim yang masuk, marketing dan lain-lain. Oke. Tiba-tiba dinner bilang nggak cocok. Nggak bro, sangka-sangka itu. Nggak gua sangka karena udah jalanin cukup bagus. Oke. Saya pegang keuangannya dan lain-lain. Akhirnya ya udah, saya cuman oke, kasih waktu 20 menit, saya jawab oke. Duit saya dikembalikan semua bro. Gitu ceritanya. Oke. Jadi kayak begitu ceritanya. Nggak dikasih untung bro. Saya merasa udahlah ribet hitung-hitungan ya, Daripada karena kan tengkar juga ya. saya tahu kan keuangannya gitu kan, keuangan company saya tahu, jadi oke lah menurut saya udah worth it, saya cukup merasa worth it dan saya udah dapat dari bulanan cukup banyak ya sudah kayak gitu. Oke. Waktu itu bro mikir daripada kalau bro nggak jawab iya, bro paksain, juga hasilnya pasti akan. Iya kalau sesuatu udah nggak enak kan ngapain dipaksain juga bro gitu kan? Ya. Ya kan menurut saya itu sih. Kalau sudah join, kalau hasilnya nggak nyaman, Yes. pisah ya sudah pisah lah. Bisa lah. Daripada nanti saling makan ya kan? Betul. Bisa saling makan kan bro? Betul. Bisa saling makan. Kalau bro yang kalah, dia yang kalah kan? Dan saya waktu itu berprinsip seperti ini bro. Mungkin banyak yang tanya ya waktu itu. Kenapa keluar? Kenapa bubar di saat IO-nya lagi tinggi? Memang waktu itu Padahal lagi tinggi. naik ya? Lagi naik bro, beneran. Lalu diambil alih sama dia berarti? Iya, bro? pure. Bro balik ke sahamnya dia. dibeli lah bro, keluar lah istilahnya kan? Intinya gitulah. Oke. Ya saya bilang kalau saya mau meninggalkan sesuatu, saya harus di posisi yang bagus Oke. untuk portfolio ke depan. Exit on the top. Iya, Wah. saya Sip, berpikir sip. seperti itu. Saya bilang Iya. dan saya nggak ini sih. Memang hari ini udah ini bro. Tapi betul sih, kemarin aku dengerin Udah juga. gini ya, saya nggak nerusin bahas ya. Ya landing kan, Yang landing ini kan. yang sebelumnya, yang Iya. bisnis saya itu. Ya, soalnya maskotnya hilang kan? Ya mungkin lah, mungkin. Ya. Mungkin. Ya greedy itu karena salah satu penyebab perpecahan itu salah satunya juga Ya, pada greedy. dasarnya kalau menurut salah satu teman saya Yudi Dharma itu semua orang tuh baik, kalau muncul greedy-nya ya greedy bro. Yes. Oke. Ya tapi exit on the top itu salah satu exit yang baik sih. Iya. Salah satunya kemarin nggak mudah waktu- memang, mungkin buat semua orang nggak mudah, tapi Nggak mudah. Tapi itu harus diambil untuk ke depan pasti lebih bagus. Ya, yang penting kan untung bro. Yes. Yang penting nggak hilang lah. Untung uangnya. nggak selalu tentang uang bro. Iya. Untung iya. nggak selalu tentang uang menurut saya. Salah satunya juga kemarin dengerin podcastnya Deddy Corbuzier juga kan. Iya. Dia kan juga bukan podcast sih, waktu dia cerita di mana aku dengerin, dia exit TikTok kan juga on mungkin the ya. top. Iya, dia Iya. kan berubah. Iya. Switch kan dari magician
menjadi MC kan Karena waktu itu. lebih mudah pastikan untuk next Iya, dia business sweet. ya. Dia bilang sweet paling bagus saat on the top. Yes, betul. Jangan saat di bawah. Gak laku dia. Betul. Nggak Mau laku. buka bisnis lagi saat kita di atas atau Saat mungkin di atas. kita keluar juga saat di atas. namanya masih di atas. Yes. Orang masih dengerin dia. Yeah. Kalau sudah di bawah orang nggak dengerin. Yes. Betul bro. Kamu juga melakukan hal yang sama. Cuman 20 menit. Jadi kalau waktu itu memutuskan bisnis pertama tahun 2013 keluar dari rumah cuman 1 hari, ini 20 menit bro. Singkat lagi gitu ceritanya. Terus kok akhirnya bisa masuk di bisnis properti bro? Tahun 2016 kurang lebih ya. Jadi saya itu tiba-tiba waktu itu ikut seminar psikologi. Oke. Ini salah satu orangnya juga kemarin hari rame sih, motivatornya rame, kena kasus kalau nggak salah ya. Diserang kiri kanan, ada ya. Saya nggak sebut nama lah. Jangan. Ya, saya ikut itu terus Oke. intinya kan kalau mungkin banyak orang itu bilang hoki itu dari Tuhan bro. Kalau orang tua kita ya bilangnya, Oke. kamu kerja gimana pun kalau nggak hoki nggak bisa gitu Iya. ya. Nah di seminar itu saya belajar kalau hoki itu bisa kita bentuk bro. Dari kita sendiri, jadi dari kita misalnya punya masalah dengan orang, kita berdamai dengan orang tua, berdamai. Nah itu yang saya lakukan tiba-tiba bro, banyak peluang datang bro. Salah satunya saya ketemu Pak Yudi Dharma itu di MLM, ceritanya gitu. Jadi saya downline-nya beliau. Oke. Ceritanya gitu. Downline-nya si Pak Yudi Dharma itu mentor Walaupun saya di sekarang MLM. MLM-nya sudah Masih sih setahu saya, ya? setahu saya masih. Setahu saya masih. Tapi bro udah nggak di MLM itu Udah nggak lagi. di MLM itu. Tapi rantainya nyambung ya. Rantainya Oke. nyambung. Jadi Oke. jalan MLM kan juga namanya orang penasaran ya, man. Oke. Orang-orang ini sukses banget MLM ya. Oke. Naik mobil mewah gitu ya. Nah, Uangnya dapat passive income katanya. Iya. Nah, saya penasaran juga mau coba. Waktu itu dapat peluang insurance, MLM, properti, Bro. Karena salah satu kakak ipar saya ini top producer di salah satu agent properti di Surabaya. Jadi top producer. Kan lihat kerjanya tiap minggu, nggak pernah di rumah. Oke. Kok nggak enak ya kayaknya gitu ya. Iya. Cuman waktu itu dapat peluang 3 itu. Saya sebenarnya saya paling tertarik tuh insurance. Cuman waktu itu kan sudah join properti juga, Bro. Jalan namanya saya ketemu orang insurance ditawarin. Saya tuh jadi mikir bingung, Bro. Bayangin saya punya teman si A, B, C, D semuanya agent insurance, brandnya beda-beda. Oke. Saya bingung loh ditawarin. Saya mesti ambil di mana, kalau bisnis join di mana. Iya. Ya kan, terus hitungannya kan ribet, Bro. Iya. Nah, terus akhirnya saya mikir-mikir MLM sempat jalan sih waktu itu. MLM dan properti jalan barengan. Cuman memang lebih fokus MLM, istilahnya fokusnya di MLM waktu itu. Tapi lucunya income-nya lebih banyak di properti, Bro. Yang jalannya santai-santai banget. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi join properti itu 2016, di bulan pertama langsung closing. 3 minggu langsung closing. Itu pun saya masih MC kan. Jadi saya closingnya dari kerjaan saya MC banyak kan. Dari kerjaan MC juga closing banyak. Nyambung soalnya bro. Nyambung klien-klien. Networknya dapet, Iya, ya kan? Betul. Oke. Pinter ya bro. Hah? Ya enggak lah, Bro. Memanfaatkan peluang. Menyelam minum air, ini Iya. minum sambil berenang juga kan? Gitu ceritanya. Jadi masuk properti karena income-nya lebih banyak. Oke. Sebenarnya nggak saya sadarin waktu itu. Cuman karena MLM-nya juga cuman begitu-begitu, terus banyak berubah sistem, Bro. Ini banyak masalah, terus downline banyak yang ini. Akhirnya saya putuskan, saya punya tim cukup gede waktu itu dan saya sempat buat satu tim di MLM-nya. Saya sebutnya Ayo Jadi Entrepreneur, ya kan? Saya buat logonya, saya buat ininya, saya buat sosial media, campaign-nya, Instagram-nya, kaosnya, saya bentuk timnya. Mereka cukup muda-muda dan cukup wow lah ya di sana ya. Terus akhirnya saya pamitan ke mereka, saya kasih mereka ini. Saya kasih ininya ke mereka. Semua kasih bro. Ininya, Oke, timnya saya kasih udah. Bro tinggalin udah. Saya itu. tinggalin bener. Cuman saya pamitnya baik-baik, Bro. Oke. Baik-baik. Lalu fokus di properti aja. Fokus di Oke. properti. Jadi ceritanya fokus di properti pun juga kalau saya nggak salah ingat ditelepon Bro Yudi ini ditelepon. Oke. Ditelepon cuman 5-10 menit saya jawab oke gitu. Jadi kan saya agent properti, Bro. Iya. Kurang lebih setengah tahun atau 1 tahun setelah saya join di properti ini ditelepon Bro Yudi ini. Ayo bro buka kantor properti. Saya cuman mikir, saya lupa sih 5-10 menit kali ya. Saya jawab oke gitu. Oke bro gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi privilege lagi menurut saya. Privilege lagi, dapat berkat lah. Karena kan biasanya orang buka kantor properti berapa lama sih bro? Join properti lama Iya, ya kan. iya. Ya Cari saya merasa pengalaman dapat dulu, ya kan? saya Gitu. merasa dapat berkat.
Itu nggak harus ditiru ya langkah saya, nggak harus ditiru ya. Aku malah nggak pernah jadi agent properti langsung buka kantor Nah agent ini properti, berarti bro. lebih wah, lebih wah berarti, lebih wah berarti kan bro. Nggak pernah tahu jadi agent Nggak ya, pernah tahu langsung rasanya, buka. langsung buka. Maksudnya jadi agent properti Tapi yang bisa kan, bro? ikut kantor tertentu ya bro ya. Bisa kan tapi? Bisa Kan? bisa Bisa kan? Itu. Benar. Yang penting kita mau bro. Iya. Kita mau, kita punya mimpi, kita punya goalnya, yang penting itu. Iya. Jadi kalau buka kantor properti, masuk bisnis properti ceritanya kayak gitu bro. Dan sampai sekarang bro terus kerjain Dan fokus di sampai properti. sekarang masih jalan. Terus Dan akhirnya akhirnya masuk bro bisa kebeli propertinya. ya dapat berkat lah. Maksudnya kita beli ruko, tim kita beli ruko gitu kan, dapat cash flow-nya. Sekarang tersewa udah 6 tahun ya, lumayan. 6 tahun. 6 tahun ke depan kesewa terus. Oke. Pandemi kemarin kesewa, lumayan bro. Nah itu properti pertama yang dia bisa bro beli itu adalah bukan rumah, tapi ruko. Ruko. Masih kecil lah bro, masih Karena kecil. rumah udah dapat dari orang tua ya bro. Rumah udah dapat. Itu enak udah bro, dapat, ya. udah dapat. Tapi properti pertama tetap hasil perjuangan. Dan kenapa bro putusin ruko? Ya waktu itu lumayan launching baru ya, masih murah dan juga kita lihat kawasannya lumayan ya, jadi kita Oke. belilah. Jadi hasil bro kerja. Daripada uangnya dibuat ngapa-ngapain bro, mending ditabungin kan. Ya itu bener sih. Di properti. Bener gitu. sih. Aku tuh pernah bro punya uang cukup banyak, tak taruh di bank ya. Dapat bunga dari deposito. Akhirnya nggak berapa bro. Boros bro. Iya, boros kan. Hidupnya jadi boros. Bener. Memang ada orang bilang kan, kalau ada uang taruh, kita kan bingung taruh di mana instrumennya. Tapi saat kita dapat uang itu gampang bro. Kan taruh bank kan uangnya gampang bro. Wah kemana-mana bro udah. Bener. Hidupnya jadi boros mau nggak mau. Betul. Karena kan gampang. Yes. Nggak ngapa-ngapain dapat. Yes, Itu loh bro di sana. Akhirnya uangnya nggak nambah. Betul. Pokoknya ini nggak nambah. setuju. Bunganya hilang juga. Apalagi pernah di bank kalau nggak salah bro. Aku udah pernah di bank. Nggak Nggak pernah ya? di bank. Tapi di Bro, bank ini transaksi yang pernah. Di bank transaksi terus kan berarti. Transaksi, iya di situ. Maksud saya itu tadi transaksi terus di bank. Iya benar. Ngeles aja misalnya. Oke. Nah, lalu properti yang bro beli itu berarti 6 tahun lalu 2016 dong ya? Kita belinya tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 ya? 2018 Berarti nggak 4 salah. tahun lalu ya? 4 tahun lalu ya? Seingat kita 2018. Udah mahalnya waktu itu kan properti. Ya lumayan. Udah mahal, udah naik-naiknya kan ya? Kita nyicil lah bro. Heeh. Kita nyicil. Lalu bro Daripada sewa-sewain. bayar cash mending nyicil. Lalu bro sewa-sewain. Kita sewain, akhirnya pandemi kemarin kita sewain sih. Bisa dapat berapa bro return of ROI-nya? Lumayan, kita dapatnya kemarin sewanya emang pandemi agak ini sih. Cuman sekarang yang tahun ketiga 4 udah mulai naik harga sewa. Bentar bro, bro kan beli properti, cash atau KPR? KPR. Kita sebagai agent properti kan penghasilannya nggak rutin bro, bulanan. Gimana bro cara ngaturnya kok bisa bayar? Oh bisa, kita kan memang belinya bareng-bareng bro. Gini teman-teman perlu tahu penghasilan agent properti itu bukan kita kan entrepreneur ya, Iya. nggak bulanan Betul. seperti karyawan. Betul. Ya kalau dapat 10 juta, 10 juta terus. betul. Kita kadang satu bulan ini bisa 300 juta, bulan depan bisa puasa kan bro Betul. di sana. Susah Nah, biasanya masuk KPR susah kan? betul di sana. Nah itu masuk KPR juga analisanya juga mereka lebih panjang kan. Nah itu gimana bro cara ngatur keuangannya bro akhirnya bisa bayar sampai cicilannya sampai sekarang itu. Ya gampang banget bro. Kalau ini apanya yang tanyain berarti? Cara bro ngatur menyisikan untuk cicilannya. Oh, kalau cicilannya ya kita pasti langsung akuisisikan. Jadi udah ada income di rumah berapa, misalnya hitung bulanannya berapa, harus kita sisihkan sekian. Oke. Dalam berapa bulan udah harus Jadi ada. dana cadangannya tetap ada. ada. Oke. Jadi tetap ada dana cadangannya bro Yes, ya. betul. Kalau enggak bahaya bro. Apalagi udah berkeluarga, udah punya anak. Ada income lain juga kan sebenarnya. Saya juga nggak ada dari properti juga ada aktif income-nya juga. Karena kan kalau dari properti nggak setiap bulan bener kan, Iya. bukan gajian kan. Cuman kan kita memang harus tahu berapa bulan harus closing untuk ketahanan berapa paling nggak. Kalau running bisnis lain juga ya. Betul. Jadi kalau di properti ini ngitung penghasilannya jangan bulanan, triwulanan lebih baik. 6 bulanan kalau bisa bro. 6 bulanan. Lebih aman. Jadi kita lebih financial planning-nya lebih bagus kan betul, ya. harus. Semakin panjang ngitungnya financial planning bagus. Kalau ngitung bulanan pandemi kemarin udah Misalnya bulan ini closing dapat bonus 100 juta. Kita langsung hitung 6 bulan. Berarti kita ini bukan 100 juta. Iya. Kita ini 15 juta. betul. Ya kan? betul. Kita ini Kalau 15 saya juta. setuju, saya ngitungnya seperti itu bro. Kalau 6 bulan kan, kalau hitung ngitungnya- setahun lagi, tambah ngirit lagi nanti kan. betul. Ini Harus berarti ngitungnya masih- seperti itu. Bener. Saya ngitungnya Karena seperti banyak itu. agent properti yang ngitungnya gini, akhirnya dia boros bro. Bener. Dia kacau akhirnya. Yes. Itu. Apalagi kalau nggak ada ditopang dengan bisnis lain ya. Ya, itu betul di sana. Nah.
Istri juga kerja bro. Istri di rumah. Oh, Kerja bro ngurusin memang anak. betul. Betul. Jadi bro memang betul-betul Iya, cuma nanti pengen kita bukain bisnis lah bareng-bareng. Amin, 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 amin. Sip. Kita ceritain. Oke, sip kalau gitu. Nah, bro, ada impian nggak ke depan? Yang tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai banyak sih bro sebenarnya. Kalau punya uang lagi untuk beli properti kedua, bro. Properti apa yang mau dicari, bro? Pengen beli apa? Ya, Saya kepengen beli rumah sendiri bro. Oke. Pengen beli rumah sendiri. Pengen beli rumah sendiri dulu nanti pasti. Biar keluarga happy, rumah yang nyaman. Karena kan kalau rumahnya nggak nyaman, kerja juga nggak nyaman bro pasti. Bener Oke, ya? oke. Rumahnya nggak nyaman, di rumah nggak enak, keluar juga pasti psikologisnya nggak enak. Tapi kalau rumahnya nyaman, keluar pasti enak. Setiap orang mungkin beda-beda. Kalau saya pengen beli rumah dulu next. Lalu bro kan dari agent properti, ternyata bro juga sekarang handle satu buah apartemen, gedung. Oh iya, Untuk bro konsultan tangani ya, konsultan. konsultan. Bro tangani untuk sebagai konsultannya juga. Owner percayakan ke bro ya. Iya. Itu. Apartemen di mana sih bro? Ada di Surabaya Barat bro. Surabaya Barat. Udah Barat. jadi? Nanti next podcast ya kita bahas ya bro. Tapi belum jadi ya? Sudah 70% lah. 70% lah. 70%. Setelah podcast nanti ya next process ya kalau udah next jadi ya. podcast ya sekarang. Oke. Panjang tapi. Oke. Itu sip ya bro. Oh sip bro. Sip ya? Mantap. Kalau udah kita konsultanin pasti kita Konsepnya berbeda dari kita dari brainstorming, yang lain. konsepnya kita rubah, bener-bener rubah. Karena lokasinya bagus, cuman mungkin storytellingnya, ceritanya, konsepnya nggak tersampaikan dengan bagus. Dan itu tugas kita. Lalu bro rebranding lagi. Bareng-bareng teman-teman. Waduh, Jadi ini keren berlima ini ya. Berlima bareng teman-teman di Drusba kalau boleh promosi. Oh, oke. Jadi MC pernah. MC Agen masih MLM jalan sampai sekarang. Agen MLM pernah ya kan. MLM pernah. Agen properti sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Punya kantor agent properti sampai sekarang. Jualan online kecil-kecilan pernah. Jualan online juga ya kan. Pernah. Konsultan properti juga dijalankan juga sekarang di Rusba. Iya. Wow, di situ. Dapat privilege banyak bro. Dan terbukti bro dengan segala kesibukan itu bro bisa mendapatkan salah satu impian bro yaitu bro beli properti pertama bro yaitu ruko. Iya. Oke. Yang penting adalah ya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, yang pasti itu ya. Khususnya kalau teman-teman yang mungkin apa ya, hari ini masih bingung, income-nya masih naik turun. Nah ini properti itu paling enak bro, beneran Oke. ya. Berapa sih bro yang bisa didapat dari agent properti bro? Banyak bro, minimal atau gimana nih? Rata-rata deh. Rata-rata. Nah, kalau menurut pandangan bro, agent properti yang sehat itu income-nya bisa berapa sih? Kalau yang sehat harusnya ya per bulan ya, harusnya ya, angkanya sekitar 50 lah. 50 paling nggak ya? ya segitulah. Flat ya, berarti setahun 600 juta. Ya. Oke, itu sehat ya. Itu yang sehat. Cukup Kalau nggak yang kira-kira mungkin 50 juta sebulan? kalau yang minim-minim ya biasanya kan bingung berapa minimnya, ya pasti di atas UMR jauh bro. Jauh. Bisa Jauh. 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat dari UMR yang Ya. pasti ya. Ya. Itu saya bilang minim karena takutnya orang-orang ini kan kadang mikirnya wah dikasih impian tinggi bro. Ya. Tapi kadang nggak realistis juga, bahaya juga, kasihan buat mereka juga kan. Iya, iya. Dan yang penting milih bisnis yang sustain, Iya. yang sustainable ya. Sandang, pangan, papan ya. Ini Betul, papan. Pasti betul. orang butuh walaupun sewa, beli, Betul. untuk keluarga apapun perlu. Karena ada bisnis yang rumah. gede jepret di depan Yes. setahun, setelah itu hilang. Iya. Banyak bisnis yang Banyak seperti itu. bro, yang banyak ketangkep-tangkep itu bro sekarang. Jebret setahun hilang. Iya, iya. Ya kan? Dan problemnya adalah jebret setahun hilang, penghasilan mungkin gede, tapi kita ngikuti gaya hidupnya gede juga. Iya. Terus betul. setelah dia hilang, gaya hidup kita nggak turun, bro. Iya. Itu mati kita. Itu banyak teman-teman yang Bingung seperti itu. join aset akhirnya bro. Oh, iya benar. Bingung Benar. join aset ya. Benar. Jadi bisnis itu jangan cari yang short term, Ya. cari yang long term, Gak sustain. apa-apa, udah Itu. pasang kacamata kuda, gak Iya. apa-apa lihat temennya udah naik yang banteng, naik kuda, Nggak gak boleh, apa-apa, udah tutup nggak mata apa-apa. aja. Kita naik yang Jepang-Jepang dulu aja nggak apa-apa bro. Ya kan, bener kan bro? Iya, iya, Ya kan? Iya. Kadang kan kita tergiur, wih temen saya ini naik banteng, naik apa, Iya, nggak usah iya. lah. Akhirnya kita jadi nggak fokus. Kacamata kuda Betul. yang penting Betul. jangka panjang bro. Betul. Yang bisa buat keluarga aman, diwariskan juga ya kan. Betul. Kalau saya gitu bro. Dan nggak dikejar-kejar orang. Ya, apalagi sekarang inflasinya tinggi, bro. Ya, jangan Inflasi- dikejar-kejar orang, paling nggak enak bro. Jangan kumpulin dana juga, bro. Iya, makanya saya memutuskan tuh nggak bisnis MLM waktu Iya. itu ya kan, karena ya kayak gitu bro. Takutnya kan downline ini kan komplain semua bro. Iya, iya, iya. Aku pernah bisnis MLM, bro. Pernah.
Yang brand China ya, bro. Brand China. Gambarnya sih nggak terbang ya kan. Dia belajar banyak sih, belajar banyak, downline banyak, tapi nggak sustain sayangnya. Iya. Sayangnya nggak sustain. Tapi banyak yang berhasil, jadi Banyak. nggak selalu. Bukan karena saya, Iya, bukan karena itu. Tergantung orangnya juga memang. Kalau kamu kerjain benar konsisten ya kan, dan patokannya jangan selalu money ya. Kalau money terus nanti akhirnya gampang down. Intinya Gitu. pilihan masing-masing lah. Kalau kita memilih di properti karena mungkin lebih inilah, Iya. lebih apa ya? Seru banget gitu bro. Seru banget. Iya, karena orang cari properti itu happy, bro. Happy. Cari properti itu Bisa happy. menemukan rumah untuk orang, bisa jualkan rumah orang, whatever itu BU atau nggak BU itu happy bro. Puasnya Dapat tuh rumah pertama itu kan jodoh, bro. Ya, Seperti jodoh, seperti betul. dapat istri kan, bro. Betul. Makanya jodoh-jodohan kan. Iya. rumahnya banyak boleh, istrinya jangan banyak. Tapi rumah yang paling berkesan itu biasanya properti pertama sih. Iya, Aku sendiri makanya paling berkesan tuh. makanya kan saya kalau tanya nextnya pengen beli rumah Iya, yang iya. nyaman, yang Iya. sesuai dengan bayangan saya, nggak harus besar, Iya. tapi nyaman, bro. Jauh nggak apa-apa, tapi penting nyaman, bro. Iya. Ya kan? Gitu. Oke. Oke, Kayak dari Bro Kevin itu saya lihatnya di podcast kan, Wah. rumah Lagi pertama bangun kan. dia, Wah, lagi bangun. iya itu. Lagi Saya lihat bangun. tadi kapan hari lihat, wah lagi dibangun. Iya, dia sama seperti kamu, bro. Pertama beli ruko dulu. Oh gitu. Oh, apartemen dulu dia malah. Apartemen. dulu baru ruko di situ. Oke. Baru rumah. Ya beda-beda ya tiap orang ya. Beda-beda. Bisa. Yang penting Beda-beda. properti pertama kita bisa dapetin Yang lah. penting beli Dari properti, hasil bro. perjuangan. Yang penting beli properti, properti, kan? bro ya. Oke, bro, teman-teman semua. Thank you. Kita sudah podcast dengan Adi Micin, Ya. agent properti top di Surabaya. Thank you, bro. Dan Thank you. berhasil mencapai salah satu dreamnya. Semoga dreamnya Thank bro you, ke thank depan bisa tercapai. Amin. Dan Pasti. properti yang sedang bro jalankan lewat Drusba juga bisa sukses. Ya. Ya, dan propertinya, apartemennya bisa booming Amin. di Surabaya Amin. Barat. Amin. Ya. Amin. Thank you, bro. Thank you. Sekarang pasti bisa. Pasti bisa.